Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim Common Sense. Nah, nama aku Michael Fabian Wijaya. Di sini juga aku nggak sendirian, aku ditemenin oleh teman-teman aku juga. Nah, siapa aja sih gitu kan? Yang pertama adalah Carito Royce Wijaya, kemudian ada lagi Jessica Utomo, ada lagi Aude Ramadianti Cahyadi, dan ada lagi RR Reha Puji Sri Sutadi. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita bakal ngomongin nih terkait dengan project kita nih. Nah, tapi sebelum kita mulai dari topik-topik yang akan kita bahas kali ini, aku bakal bahas duluan nih subtopik pertama yang akan kita diskusikan ya. Yang pertama adalah VPC. Nah, tapi teman-teman tahu nggak nih VPC itu apa ya kan? VPC itu ya adalah Value Proposition Compass ya. Jadi sesuai namanya ya, Value Proposition Compass. Oke. Nah, gimana sih pembagiannya? Nah, kita dapat lihat nih di video kali ini. Nah, teman-teman bisa lihat yang pertama adalah ada gains, ada pains, kemudian ada lagi customer jobs. Nah, di sana ada lagi nih gain creators, pain relievers, sama ada lagi product and services, bener ya? Nah, oke. Jadi nih ya, ngomongin tentang gain ya, kita ngomongin tentang gains dulu nih, oke? Jadi terkait dengan gains dari produk kami itu dapat memberikan experience alluring sense that leave lasting impressions. Jadi impressionsnya itu jangka lama, jangka panjang ya. Kemudian adalah carefully craft to evoke different moods and emotions. Nah, ini juga bisa disesuaikan dengan moods dan emotions orang masing-masing gitu ya. Nggak mungkin dong kita bikin produk gitu kan, terus yang beli juga cuma orangnya galau-galau doang, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kita akan menyesuaikan produk kami dengan customernya ya. Jadi di sana misalnya customernya sad boy gitu ya. Nah, itu akan menyesuaikan ya. Jadi nanti kita bakal memberikan rekomendasi yang bakal nanti diomongin lagi di bagian pain reliever. Tapi sabar dulu, kita ngomongin green creatorsnya. Nah, ngomongin terkait dengan gain creators yang pertama nih, poin yang pertama adalah long lasting fragrance. Nah, long lasting fragrance, kemudian ada lagi wide range of scents ya kan, tadi kita udah diskusin dulu yang terkait dengan live lasting impressions. Nah, kemudian ada lagi kita menggunakan kualitas yang premium, oke? Terus kita juga adapted to different moods and personalities tuh ya. Jadi kita juga beradaptasi terhadap mood, personalities. Nah, di situ juga kita bisa perhatikan nih emosinya orang masing-masing. Dan kemudian yang terakhir adalah harga kita terjangkau, affordable ya. Oke. Jadi kita bukan murahan ya, tapi affordable, terjangkau ya. Nah, walaupun terjangkau, kita menggunakan bahan-bahan yang premium. Tadi kan udah ngomong gainsnya nih, sekarang kita bakal ngomongin tentang painnya nih, painsnya. Yang pertama, kita mungkin terdapat poin-poin yang dapat kita bagi. Yang pertama adalah memiliki masalah dalam kandungan ya. Kita nggak tahu kalau misalnya orang-orang itu ngehirup lilin itu bakal kayak gimana gitu ya. Atau mungkin mereka ada alergi gitu, kurang juga paham ya. Kemudian ada lagi kepercayaan yang tidak maksimal terhadap produk kami gitu. Nah, kemudian ada lagi perbedaan preferensi ini. Jadi setiap orang kan pasti punya preferensinya masing-masing terhadap karakteristik dari aroma-aroma gitu ya. Nah, relieversnya apa nih? Pain relieversnya gitu kan. Yang pertama nih, jenis dan aroma yang ditawarkan sangat beragam ya. Jadi kita nggak cuma ada 1-2 produk, tapi ada beberapa produk yang beragam gitu terkait dengan aromanya gitu. Jadi nanti disesuaikan gitu. Kayak misalnya ada yang cocok buat orang-orang yang lagi galau nih, teman-teman yang lagi galau, atau misalnya ada yang teman-teman lagi cheer up nih, lagi seneng banget gitu kan, lagi PDKT gitu sama ceweknya gitu contohnya ya. Kemudian lagi kita menggunakan bahan yang premium ya, dan aman ya, aman untuk digunakan gitu. Jadi kita walaupun affordable gitu ya, walaupun terjangkau, kita tuh menggunakan bahan-bahan yang oke punya. Kemudian ada lagi kita memberikan pelayanan yang responsif. Nah, di sini segi pelayanan ini sangat kita tekankan ya, karena kita juga dapat memberikan rekomendasi kepada teman-teman atau customer kami yang pengen nyoba produk kita gitu. Jadi misalnya nih, Min, aku mau dong produk yang cocok buat orang lagi galau gitu. Nah, itu nanti nih kita kasih rekomendasinya. Nah, kemudian ada lagi kita bahas tentang customer jobs nih. Nah, customer jobsnya gimana? Nah, dari produk kami itu wangi ya, kan kemudian memiliki karakteristik aroma yang tertentu ya. Jadi sesuai karakteristik masing-masing ya. Kemudian ada lagi products and services. Nah, kita terdapat variasi aroma dan juga terdapat produk turunan lainnya nih nantinya, seperti halnya sabun, parfum, dan lain sebagainya. Nah, untuk bagian berikutnya akan dijelaskan oleh teman aku nih. Oke, dadah. Halo semuanya, pada kali ini aku akan membahas mengenai masalah serta solusi yang kita berikan terhadap permasalahan yang ada. Yang pertama, permasalahannya yaitu perbedaan preferensi aroma dari setiap orang.
Nah, bagaimana sih kita common sense untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kita memberikan solusi yang pertama, yaitu memperhatikan pasar dan juga melakukan research and development yang lebih mendalam mengenai preferensi aroma dari tren-tren yang baru dan tren-tren yang ada. Lalu, permasalahan yang kedua, yaitu mengenai masalah kualitas. Nah, di sini kita offer solusinya itu yang pertama, memastikan bahan yang kita gunakan itu adalah bahan-bahan yang memang aman dan juga berkualitas, sehingga kedepannya tidak memunculkan masalah-masalah. Nah, masalah yang ketiga yaitu perubahan tren dan juga permintaan pasar. Nah, solusi yang kita dapat berikan yaitu melakukan riset pasar secara teratur dan tetap memperbarui produk-produk kita supaya produk kita itu tetap up to date dengan tren pasar yang ada. Nah, berikutnya yaitu ada produk kita. Produk kita yaitu adalah lilin atau scented candle. Di mana lilin ini kita akan pastinya ada aroma-aroma atau scent-scents yang dapat membantu target market kita. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai key resources yang kami gunakan untuk produk kami. Di mana untuk yang pertama, yaitu the physical key resources, yang mana physical key resources ini terdiri di beberapa elemen, seperti production house, gloves, sumbu lilin, packaging, stainless bowl, jar, timbangan, kompor, pen, termometer, spatula, soy wax, essential oils, coloring powder, dan juga water atau air. Dan untuk intellectual key resources-nya, kami hanya menggunakan 3 yang terdiri dari formula atau resep, branding, dan juga customer database. Dan untuk human key resources-nya, kami membagi menjadi 5 job desk, yaitu ada producer, salespeople, researcher, kreatif, dan juga konsultan. Dan untuk finance key resources-nya, kami menggunakan cash yang merupakan kolektif dari kelima kelompok kami. Dan untuk membuat produk kami membutuhkan 2 jenis materials, di mana untuk yang pertama yaitu ada direct materials yang terdiri dari soy wax dan juga essential oils. Dan untuk jenis materials yang kedua yaitu ada indirect materials yang terdiri dari water atau air dan juga coloring powder. Oke, next kita masuk ke tahapan purpose, proses, dan juga result, yang dimana kita akan melakukan research and development terlebih dahulu dengan menganalisis idea profile dari bisnis kita. Nah, idea profile yang kita analisis adalah tujuan dari bisnis kita, yaitu adalah mengatasi kebimbangan para konsumen dalam memilih aroma atau scents yang cocok. Lalu juga meningkatkan rasa kepercayaan diri konsumen melalui aroma yang sesuai dengan karakteristiknya dan juga memperluas target atau pangsa pasar dari bisnis kami. Nah, selain itu kita juga menganalisis cara mencapai tujuannya, yaitu adalah memberikan berbagai varian scents atau aroma dan juga melakukan segmentasi terhadap varian scents atau aroma. Nah, setelah kita melakukan research and development, kita sudah mulai bisa melakukan riset pasar atau survei pasar untuk mengetahui bagaimana dan apa saja minat para konsumen kita. Setelah kita mengetahui dan mendapatkan data-datanya, kita sudah mulai bisa melakukan product development, yaitu di mana kita mulai mengembangkan lagi produk kita dari segi aroma dan juga line up untuk jenis produk yang akan kita jual nantinya. Nah, setelah kita melakukan pengembangan produk atau product development, kita sudah mulai bisa melakukan marketing, yaitu kita bisa dengan cara online maupun offline. Nah, jika kita melakukan marketing berupa online, kita bisa menggunakan platform Spotify, Instagram, Twitter, ataupun TikTok. Nah, jika kita ingin melakukan marketing dengan sistem on-site atau offline, kita bisa mulai membuka open pop-up store, yang dimana kita akan menjual produk-produk kita secara offline dan bisa didatangi di toko fisik. Nah, selain itu, ketika kita sudah mulai melakukan penjualan, kita juga akan memberikan promosi berupa diskon ataupun promo-promo lainnya seperti beli 1 gratis 1 atau buy one get one free. Nah, jadi Diane selalu kesulitan untuk menemukan mood saat belajar. Lalu Diane sudah mencoba berbagai cara seperti makan coklat, berpergian, tapi dia masih tidak menemukan nih cara untuk meningkatkan mood belajarnya. Nah, akhirnya Diane mulai browsing dan mencari di internet bagaimana ya cara meningkatkan mood belajar, dan dia menemukan Common Sense. Lalu Diane juga mulai meng-approach Common Sense dan berkonsultasi bagaimana sih cara dia dapat meningkatkan mood belajarnya dengan beberapa variasi aroma yang ada di Common Sense. Lalu Diane mulai membeli dan mencoba produk scented candle dari Common Sense.
Diane mulai menggunakan scented candle dari Common Sense yang digunakan saat belajar. Nah, setelah hal tersebut terjadi, Diane mulai merasakan nih manfaat dari Common Sense. Pada saat ujian, Diane mendapatkan nilai tertinggi dari semua teman kelasnya. Hal tersebut dikarenakan fokus Diane yang meningkat di saat menggunakan scented candle dari Common Sense saat belajar. Diane mendapat pujian dari teman-temannya akan nilai yang bagus dan memberikan tips untuk meningkatkan mood belajar dengan menggunakan produk dari Common Sense. Itu dia penjelasan singkat mengenai ide bisnis kami, yaitu Common Sense. Common Sense, capture the memories and feel the emotions. Thank you.